warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Nah, sebelum kita mulai, Bu Tania mau mempresensi kehadiran kalian satu persatu. Alia Noviana, Ananda Eka, Zafran. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan anak-anak diperhatikan tempat duduknya, bajunya dirapikan, alat tulisnya juga disiapkan terlebih dahulu. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana sikapnya? Berdiri tegak, silakan salah satu memimpin di depan. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tidak? Kemarin tanggal berapa? 28 Oktober. Peristiwa apa? Iya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa sebelum terjadinya proklamasi. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan di dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran ke-1. Tujuannya apa hari ini kita belajar? Harapannya nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting pada sebuah teks. Nanti anak-anak juga dapat menemukan makna dari proklamasi. Anak-anak nanti dapat menemukan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Sudah siap? Siap. Nah, manfaatnya apa? Anak-anak bisa bersikap rukun, bersatu dalam perbedaan. Bayangkan zaman dahulu, bangsa Indonesia kalau tidak rukun, apakah Indonesia bisa merdeka? Tidak kan? Dan kita tepuk-tepuk dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. 3 kali semangat. Kali-kali semangat. Tepuk fokus. Siap untuk fokus dan bersemangat. Kita nyanyi-nyanyi dulu yuk. Are you ready? Ready. Ada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa ku duduk di mana, itu kata tanya. Di mejanya Bu Guru ada apa ini? Bendera merah putih. Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Saat kemerdekaan Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Proklamasi. Dengarkan. Kami, bangsa Indonesia. Tahu ya tadi video tentang apa? Proklamasi. Setelah diproklamasikan, artinya bangsa Indonesia sudah merdeka, terlepas dari penjajahan. Lalu, apa makna proklamasi untuk saat ini? Bukankah Indonesia sudah merdeka? Nah, kita akan mencari tahu dalam materi hari ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kita simak dulu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, dibaca bersama-sama. Proklamasi kemerdekaan. Ya, itu tadi sekilas peristiwa proklamasi kemerdekaan. Silakan anak-anak membentuk 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 6. Tentukan salah satu ketua kelompoknya. Sudah ditentukan? Salah satu ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua. Yuk. Kelompok Fatmawati, kelompok Sayuti Melik, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Hatta, kelompok Soekarno. Tania mau membagikan lembar kerja. Di sini adalah lembar kerja. Jadi ada
masalah yang harus kalian selesaikan. Ini adalah sebuah buku ajaib. Ketika kalian buka, nanti anak-anak bisa menemukan. Lihat, ini nanti bisa kalian putar. Dan di sini ada gambar berdirinya. Siap mempelajarinya? Ya, Bu Tania bagi satu persatu untuk tiap kelompok nanti dipelajari. Ingat, karena ini bahannya kertas, anak-anak harus berhati-hati. Tadi kalian juga sudah membaca teks yang ada di depan, nggih. Temukan informasi penting yang ada pada teks. Bisa menggunakan adik simbol. A-nya apa? Di mana? Apa? Siapa? Mengapa? B bagaimana? Di lembar kerjanya ada sebuah permasalahan. Silakan dimulai dari sekarang. Coba diperhatikan lagi teks yang ada di depan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kalian kalau proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Anak-anak coba diskusikan dengan kelompok kalian makna proklamasi. Iya, sudah dapat 3? Ya. Tadi kan bangsa Indonesia sudah bersatu ya, mereka tetap menjaga kerukunan supaya bisa merdeka. Nah, kalau kita mau menciptakan kerukunan, kita harus beradaptasi terlebih dahulu. Pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Dari teks tersebut, bagaimana bunga teratai beradaptasi? Jawabannya bagaimana teratai? Berongga, betul sekali. Berongga untuk apa? Iya, habitatnya berarti di mana? Di air. Nah, selain bunga teratai, masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang kita bisa cari tahu habitat dan adaptasinya. Coba dilihat di bawah kalian masing-masing ada tumbuhan apa di situ ya? Yaitu tanaman apa? Iya, betul. Nah, ya kita cari tahu ciri-cirinya dan habitatnya. Silakan kalian manfaatkan media yang kalian miliki untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Kalau sudah ketemu, silakan ditulis di lembar kerja. Sebelum kita presentasi ke depan, tepuk beat dulu. Beat 1. Beat 5. Oke, silakan maju ke depan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa ini dijadikan kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Bagaimana diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat dan makna proklamasi kemerdekaan 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka.
Islam. Dua puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ciri tumbuhan berkait caranya beradaptasi, menggugurkan daunnya pada saat kemarau. Nama tanaman kaktus. Habitat tumbuh di daerah gurun yang panas. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Bagaimana hasil pekerjaannya, betul atau tidak? Alhamdulillah. Ada yang ingin menambahi atau mengkoreksi? Iya, tepuk mantul. Jempol. Mantul. Tadi yang sudah kalian presentasikan. Betul anak-anak? Tadi ada yang salah? Tidak apa-apa. Lembar kerjanya dikumpulkan. Quiz time. Bukalah web online Kahoot, kahoot.it di salah satu perwakilan dari kelompok saja HP-nya. Terus kemudian nanti masukkan PIN dan tuliskan nama anggota kelompok kalian. Siap? Masing-masing kelompok bekerja sama. Sekarang boleh pakai PIN, boleh. Ya, diklik. Agak mundur. Nah, diklik. Oke. Sudah masuk semua? Kita mulai ya. Start. Nomor 1, setiap tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda diperingati? Ya, ya, cepat. Rajiman, dia diningrat. Tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oke, Sultan Syahrir. Adaptasi tumbuhan dan cara menggugurkan daun. Adaptasi pada, ayo cepat. Iya, betul semua. Nah, untuk sementara skornya dipimpin oleh kelompok Hatta dengan skor 7.800, kelompok Sayuti Melik 7.200, dan peringkat 3 kelompok Soekarno 6.000. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Yang pertama, kita belajar tentang informasi penting pada teks, bisa menggunakan aspek pertanyaan adik Simba, kemudian makna proklamasi kemerdekaan, dan terakhir iya, Tania mau memberikan soal evaluasi untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak hari ini terhadap materi yang sudah Bu Tania ajarkan. Oke? Soal evaluasinya dikerjakan secara mandiri. Nah, sekarang dikumpulkan. Ya, sudah selesai? Ya, untuk soal evaluasinya tadi ada yang sulit tidak? Bisa? Coba kita bahas dari salah satu. Hiroshima adalah kota di Jepang yang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus. Kalimat di atas mengandung aspek pertanyaan kapan, karena menunjukkan tanggal. Ada yang betul? Ya, alhamdulillah. Perasaan kalian hari ini mengikuti pelajaran bagaimana? Menyenangkan. Kenapa? Bisa mengetahui ilmu, bisa mengetahui makna proklamasi. Yang paling disukai ini hari ini, kuisnya ya, seru tidak? Seru. Yang paling sulit apa? Yang apa? Kata tanya, masih perlu belajar lagi. Apa yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran hari ini? Bersikap rukun. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran Nah, dipersiapkan dengan baik ya. Soal evaluasinya Bu Tania umumkan yang nilainya masih di bawah KKM bisa mengulangi mengerjakan soalnya. Untuk yang nilainya sudah di atas KKM bisa mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Silakan Zafran kembali dipimpin doa. Selamat siang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.